Profesi peternak ini memang ada sedikit konotasi bau, kumuh, kotor gitu ya. Dan saya lihat, bahwa profesi beternak domba ini bisa dijadikan mata pencaharian gitu. Sampai di modal minus 60 juta, tapi sekarang jadi peternakan terbesar di Bandung Raya. Kok bisa sih, Kang? Halo Sobat Kandang, selamat datang di podcast Peternakan Podcast bersama saya, Babang Tuil, yang bakal ngajak kalian untuk berbincang lengkap terkait peternakan dari hulu sampai hilir di Young Farmer Farm. Nah, sebelum itu, Sobat Kandang sekalian harus subscribe, like, komen, dan juga share biar nggak ketinggalan info peternakan dari Young Farmer Farm. Nah, kalau ngomongin soal Young Farmer Farm, pastinya Sobat Kandang udah nggak asing lagi nih. Sering lewat di FYP TikTok, feed, dan story Instagram kan? Ya, Young Farmer Farm merupakan peternakan milenial terbesar di Bandung Raya. Maka dari itu, buat Sobat Kandang yang penasaran apa aja soal kegiatan di Young Farmer Farm dan juga gimana sih cerita dari ownernya langsung ngebangun Young Farmer Farm sampai sebesar ini. Maka dari itu, kita bakal berbincang langsung bersama owner Young Farmer Farm, yaitu Kang Rizky Prasetyadi atau biasa dipanggil Kang Ikil. Oke. Sehat Bang Tuil? Alhamdulillah. Kang Ikil gimana nih kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum ngupas tuntas soal Young Farmer Farm nih Kang, boleh dong kenalan dulu, sapa-sapa dulu Sobat Kandangnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kandang, saya Rizky, biasa dipanggil Ikil. Aktivitas sehari-hari saya beternak. Oke, kalau kesibukan lainnya nih apa nih Kang? Kalau kesibukan lain, kalau untuk beternak kan di Young Farmer Farm. Nah, kalau untuk kesibukan lain, saya di organisasi Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, sama juga pengajar dosen di Fakultas Peternakan. Oke, kalau dengar Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia nih, katanya Kang Ikil ini sebagai ya? Enggak sih, saya diamanahin aja. Jadi dari 2013 itu saya sudah masuk di HPDKI Jawa Barat gitu. Nah, sekarang di 2022 kemarin saya diamanahin sebagai Ketua Bidang Seni dan Budaya Domba DPP HPDKI Nasional. Oke, Ketua Bidang Seni Budaya Domba nih, ini tuh ngapain aja nih Kang kegiatannya? Sebenarnya kita terkait dengan aturan dan juga persoalan di seni tangkas dan juga kontes domba Garut. Karena kan memang Jawa Barat ini punya domba asli terbaik ya, yaitu domba Garut gitu. Waduh, menarik banget ya Sobat Kandang. Nah, kalau udah kenalan, langsung aja nih kita kupas tuntas soal Young Farmer Farm. Dari mulai berdirinya nih Kang, kapan Young Farmer Farm ini bisa berdiri? Kalau Young Farmer Farm sendiri berdiri di tahun 2020 bulan April. Sebenarnya kalau saya beternaknya itu dari 2011, jadi udah hampir 11 tahun lah. Gitu. Wah, udah lama juga ya. Nah, katanya ada beberapa kandang nih ya Kang. Lokasi Young Farmer Farm sendiri ada di mana aja sih Kang? Kalau kandang Young Farmer Farm itu pertama kali saya beternak itu di Tanjung Sari, Sumedang. Nah, tapi sampai 2014 itu sudah nggak ada lagi. Terus juga di Jatinangor, jadi lokasi itu Young Farmer Farm sekarang ada di 3 lokasi, yaitu di Jatinangor, terus di Cibiru, dan juga di Cileunyi. Wah, nah Sobat Kandang, berarti Young Farmer Farm ini ada 3 lokasi nih, di Jatinangor, Cileunyi, dan Cibiru. Ada 3 kandang, berarti itu kapasitas totalnya berapa nih Kang? Kalau kapasitas total yang terisi ya, kalau semua terisi itu sekitar 500 ekor. Waduh, banyak banget nih 500 ekor Sobat Kandang. Nah, kalau boleh tahu nih, Young Farmer Farm namanya tuh milenial banget. Kenapa sih dikasih nama Young Farmer Farm, Kang? Jadi kalau kenapa dikasih nama Young Farmer Farm ya, saya cerita sedikit dulu. Jadi saya kan tadi mulai beternak itu di 2011. Itu saya bermitra dulu dengan peternak rakyat. Nah, saya ya lumayan lah, sekitar 4 tahunan itu saya melihat bahwa profesi peternak ini memang ada sedikit konotasi bau, kumuh, kotor gitu ya. Terus juga sebagai usaha sampingan juga segala macam. Nah, dari sana saya
berpikir gimana sih merubah itu. Nah makanya titik awal itu kan dari sebuah nama. Jadi nama itu kan menjadi harapan dan juga visi kita juga ke depan ya. Nah makanya saya namakan itu Young Farmer Farm. Kenapa Young Farmer Farm? Karena artinya itu kan peternak muda. Jadi peternak muda ini kan penuh kreativitas ya, banyak kreativitas, inovasi, dan juga ide-ide barulah yang cemerlang. Makanya kita ini ingin merubah mindset bahwa peternakan itu nggak bau, kumuh, kotor. Terus juga bahwa kita bisa menjadi wadah supaya anak-anak muda ini menjadi beternak. Dan juga profesi beternak ini bisa dijadikan sebagai mata pencaharian dan juga menyenangkan gitu ya. Nah itu tujuan dan juga visi, karena memang peternakan ini kayak profesi mulia karena menyediakan protein hewan untuk mencerdaskan kita semua gitu. Makanya peternak itu profesi yang mulia yang harus dihargai gitu. Wah menarik banget ya Sobat Kandang. Nah Young Farmer Farm, peternak muda, yang mana semangatnya untuk merubah mindset peternakan yang selama ini tuh konotasinya kurang baik gitu. Terus juga sebagai wadah buat peternak pemuda nih, para pemuda milenial untuk mau beternak. Keren banget nih semangat Young Farmer Farm sendiri. Nah kalau boleh tahu nih Kang, dari Kang Ikyu sendiri latar belakangnya emang beternak atau keluarga peternak, dan apakah dari awal tuh udah peternakan banget gitu? Sebenarnya awal mula saya itu memang profesinya itu peternak gitu ya. Jadi tidak pernah rubah-rubah segala macam, memang profesi awal saya itu beternak. Oke, dari awal tuh profesinya beternak nih. Nah Kang, tadi kalau nginget-nginget lagi nih, Young Farmer Farm kan ada 3 kandang, 500 ekor. Itu fokus peternakannya di mana sih? Apakah pembibitan, penggemukan, atau malah kontes? Kalau kita awal mula berdiri itu kan memang fokusnya itu di trading kurban dan juga penggemukan kurban. Tapi memang dan juga waktu itu maro ya di peternak-peternak rakyat. Tapi seiring berjalannya waktu kita memulai di akikah juga, terus juga kita mulai di domba pembibitannya juga kita punya sendiri, terus juga di domba kontes gitu ya, domba kontes, domba tangkasnya juga, sampai memang di RPH-nya. Jadi ada RPH, kita bangun RPH juga untuk memenuhi kebutuhan daging juga, sampai ke produknya juga. Jadi produknya itu ada domba guling atau produk-produk daging olahan domba lah. Kita juga arahnya fokus juga nanti ke sana. Wah menarik nih. Jadi Sobat Kandang, Young Farmer Farm ini gak cuma penggemukan domba untuk kurban. Jadi emang dari hulu sampai hilir tuh ada, dari pembibitan bahkan sampai produk hasil dari ternak dombanya ini ada di Young Farmer Farm. Menarik ya. Nah kalau boleh tahu lagi nih Kang, kenapa sih milih ternak domba gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang milih ternak domba ya, kita bicaranya sebenarnya ada 2 poin sih. Yang pertama karena memang passionnya di sana, kita seneng gitu ya. Kita seneng passion di domba, akhirnya saya memilih ternak domba. Terus yang kedua, selain passion sebenarnya kan kita juga nggak muluk-muluk, memang kebutuhan hidup. Jadi ada kebutuhan hidup. Oh ternyata setelah saya lihat, setelah saya geluti beternak domba ini, potensinya masih besar. Karena potensi kita itu kan mayoritas umat muslim ya. Ada akikah, ada kurban, itu kan harus pakai domba atau kambing. Terus juga ada kebutuhan harian gitu kan, untuk potongan harian, rumah makan, sate. Dan saya lihat, bahwa profesi beternak domba ini bisa dijadikan mata pencaharian gitu. Selain membayar hobi saya, juga bisa membayar kebutuhan hidup. Jadi itu sih sebenarnya poin-poin kenapa sih saya beternak domba. Wah. Dan sampai sekarang gitu. Menarik. Jadi emang potensi ternak domba tuh selain hobi dari Kang Ikyu, emang potensinya besar banget nih Sobat Kandang. Nah ini sih Kang yang menarik, mungkin yang Sobat Kandang juga penasaran. Pastinya kan setiap perjalanan usaha tuh ada naik turun. Bahkan tadi juga Kang Ikyu sempat cerita, sempat ada di kena tipu lah mungkin. Sampai di modal minus 60 juta, tapi sekarang jadi peternakan terbesar di Bandung Raya. Kok bisa sih Kang? Boleh diceritain? Ya sebenarnya kalau kita napak tilas ya, itu sebenarnya
kenapa minus 60 juta itu gini ceritanya. Jadi 2011 sampai 2014 kan kita berproses ya. Saya juga nggak langsung ujuk-ujuk seperti ini. Jadi di 2011 itu saya mulai beternak. Mulai menjual itu hanya 3 ekor. Jadi 3 ekor ke 10 ekor gitu ya, ke 20 ekor, naik lagi ke 50 ekor, ke 100 ekor, sampai 150 ekor. Nah di 2014 ini ya saya kena musibah, saya ketipu lah ya. Ketika saya udah enak nih di perjalanan beternak gitu ya, ternyata ketipu. Nah itu proses ya namanya. Nah ketika ketipu itu minus 60 juta. Waktu itu saya hutang itu 60 juta. Nah, di sana ada 2 pilihan. Mau lanjut nih atau misalnya saya karena waktu itu baru lulus atau pakai ijazah saya untuk kerja gitu ya. Nah, karena memang passion saya, hobi saya ke domba lebih besar, makanya saya lanjut. Nah, perjalanan lanjutnya itu saya seperti terlahir kembali. Nah, terlahir kembali punya sifat lebih kehati-hatian, punya sifat mentalnya lebih kuat gitu ya. Terus juga lebih bisa membaca kondisi. Terus juga kita ya lebih hati-hati lah intinya itu. Terus juga mentalnya kuat, terasah, segala macam. Makanya itu yang dinamakan kenapa saya terlahir kembali menjadi seorang peternak mungkin yang lebih tangguh, mentalnya lebih baik. Itu dengan posisi bukan dari nol lagi, tapi dari minus 60 juta. Tapi ternyata pilihan saya nggak salah, bahwa setelah kejadian itu saya ada sewa kandang segala macem, alhamdulillah malah makin melejit gitu. Jadi ya itulah yang namanya usaha ya nggak mungkin bagus terus kan, pasti ada naik turun. Dan saya alhamdulillah gitu bisa bangkit. Oke, nah Kang kan masih mahasiswa ya. Terus hutang minus 60 juta itu sih gimana gitu caranya bisa bangkit lagi dari keterpurukan itu? Ya memang kalau misalnya kita bicara bangkit itu ya bisa bangkit itu kan sebenarnya ya karena passion sih. Jadi saya lihat ya memang di awal itu passion saya ini udah nih saya seneng hobi gitu ya, ngelihat domba makan gitu, waduh kayaknya stres tuh hilang. Terus ngelihat domba domba dimandiin juga seneng gitu ya lihatnya. Nah karena passion itu yang pertama. Terus yang kedua saya lihat ternak domba sebelum saya ketipu itu ya potensi, punya potensi untuk menjadi kebutuhan hidup juga, mata pencaharian juga. Makanya kenapa saya ya udahlah kita lanjut gitu di beternak itu ya karena punya potensi itu gitu. Jadi, nah sobat kandang sekalian, udah ngedengarkan cerita inspiratif dari Kang IQ dari jatuh bangunnya beternak domba sampai sebesar ini gitu. Pasti sobat kandang yang di rumah, apalagi pemuda-pemuda nih yang masih takut untuk memulai usaha, tadi ya dengerin kata Kang IQ, pesan-pesan Kang IQ. Oh iya bener Kang, boleh dong disampaikan pesan untuk anak muda zaman sekarang atau anak zaman now gitu yang mau memulai usaha apalagi di bidang peternakan ini nih. Sebenarnya kalau pesannya itu kan kita bicaranya kalau untuk beternak karena kita mengurus makhluk hidup itu butuh passion. Nah itu pertama itu passion dulu dibentuk. Terus setelah itu attitude. Jadi attitude dulu, mental baru skill. Jadi kalau misalnya anak muda, saya nggak bisa beternak, saya bingung caranya segala macam. Skill itu sebenarnya nomor terakhir. Sebelum itu terbentuk, pasti passion dulu, attitude, kita bertanggung jawab dulu terhadap pekerjaan kita. Terus mental kita seperti apa gitu terhadap nanti ketika rugi seperti apa, baru nanti terakhir skill gitu. Gitu sih. Nah dengerin ya sobat kandang sekalian. Karena kita udah berbincang lengkap banget dari perjalanan Kang IQ gimana memulai usaha sampai cerita minus 60 juta itu. Nah sobat kandang, kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Maka dari itu buat sobat kandang sekalian yang penasaran nih mau kita bahas apa lagi, jangan lupa komen ya. Oke, gitu Kang IQ. Makasih banyak udah berbincang hari ini. Ya, sehat selalu. Singkat ya. Nanti kita main-main lagi, kita bincang-bincang lagi lah. Siap. Wah, sobat kandang, kita udah berbincang lengkap nih dari awal berdirinya Young Farmer, gimana cerita Kang IQ jatuh bangunnya sampai modal minus 60 juta. Untuk generasi muda jangan takut untuk beternak karena sekarang mindset beternak yang dulunya
kotor, kumuh dan lain-lain bisa dirubah. Bahkan buktinya Kang Ikiu sendiri nih melalui Young Farmer Farm. Ya teman-teman, banyak banget pesan dari Kang Ikiu untuk peternak-peternak muda. Jangan takut untuk memulai usaha, jangan takut dengan kegagalan karena udah ada contohnya langsung dari Kang Ikiu. Oke, begitu saja mungkin podcast kali ini buat teman-teman sobat kandang sekalian yang penasaran untuk konten-konten selanjutnya, boleh nih komen kita bahas apa lagi sih. Maka dari itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share infonya ke teman-teman lainnya biar info soal peternakan ini lebih menyebar luas ya. Oke, makasih banyak Kang Ikiu. Sekali lagi sama-sama Bang Tuil. Maju peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia.